Ya, selamat ya Pak Anies ya. Akhirnya di sini Mbak Yeni Wahid siap menjadi cawapres, punya kedekatan khusus dengan Anies. Apakah ini pernyataan dari Mbak Yeni Wahid yaitu ingin dipinang oleh Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang? Nah, pada waktu lalu memang viral sih. Kalau dilihat dari pernyataan pada waktu lalu, Mbak Yeni Wahid terlihat kayak menolak secara halus. Tetapi sekarang ini ada berita yang berjudul Yeni Wahid siap jadi cawapres, punya kedekatan khusus dengan Anies. Ya, semua orang juga bisa berubah pikiran ya. Setiap detik, setiap menit orang itu berubah-ubah pikiran. Ya, saya sangat senang sekali menyambut ketika ada cawapres dari Anies Baswedan. Ya, semoga saja cepat dideklarasikan lah. Sini bahkan juga dikomentari oleh Marquez. Yeni Wahid siap jadi cawapres, punya kedekatan khusus dengan Anies. AHY kemana? Apalagi juga sama-sama kepengen dipinang oleh Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Dari berita ini juga AHY tegas cawapres Anies sudah final siapa. Dan bahkan juga AHY sangat berharap sekali, yaitu menginginkan mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang. Nah, kira-kira pilihan Anies jatuh ke siapa ya? Kira-kira Mbak Yeni Wahid atau AHY? Ya, sama-sama muda lah di sini. Juga AHY ketua partai dan Mbak Yeni Wahid tokoh NU. Kemungkinan juga ketika menjadi cawapres Anies Baswedan pasti suara akan menambah suara lah intinya. Jadi menurut saya sudah keren sekali lah kalau sudah bisa mendapatkan cawapres yang elektabilitas keterpilihannya cukup tinggi, merupakan sangat keren sekali. Nah, dari sini saya penasaran ya, kira-kira beritanya seperti apa sih? Di sini dari CNN Indonesia, putri kedua mantan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Yeni Wahid mengaku siap jika dirinya diminta untuk menjadi cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Sebagai orang yang sudah lama aktif di dunia politik, Yeni berujar bahwa dirinya harus siap jika diminta untuk menduduki jabatan publik. Menurut Yeni, seorang politikus mestinya punya keinginan untuk menduduki jabatan publik agar bisa membuat kebijakan demi membuat perubahan positif di masyarakat. Sebagai orang yang berkecimpung di dunia politik sudah cukup lama, pasti harus siap untuk menduduki jabatan publik, kata Yeni di Kompleks Parlemen pada 8 Agustus. Di sini dia menambahkan bahwa jabatan publik adalah alat yang paling tepat untuk membuat perubahan kebijakan di masyarakat. Nah, di sini juga banyak sekali ya kata-kata perubahan-perubahan. Apakah akan ikut dengan koalisi perubahan ya, kita tidak tahu lagi ya. Ketika ada kesempatan yang tercipta, ya harus bersedia kalau memang cita-citanya adalah bekerja dalam bidang kebijakan publik. Sementara itu, Yeni mengaku saat ini dirinya dekat dengan semua bakal cawapres, khususnya Anies Baswedan. Menurut dia memiliki kedekatan khusus dengan Anies karena pernah menjadi rektor sekaligus dosennya di Universitas Paramadina. Saya pulang dari ambil master saya di Amerika. Mas Anies tawari saya di Paramadina. Beliau waktu itu jadi rektor, kata dia. Dengan Ganjar Pranowo, dia juga mengaku dekat karena berada di lingkungan pertemanan yang sama. Yeni menyebut suaminya adalah alumni Universitas UGM dan teman Ganjar. Sedangkan dengan Prabowo, dia juga mengaku dekat karena suaminya pernah aktif di Partai Gerindra. Nah, kalau dilihat dari sini sih, yaitu kedekatannya ya sama-sama dekat lah. Mulai dari Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto sama-sama dekat sekali. Tetapi menurut saya ya Mbak Yeni Wahid siap lah menerima ketika akan dimintai sebagai cawapres ya dari ketiga capres itu mungkin. Apalagi kemarin diisukan dengan Anies Baswedan. Ya bisa jadi akan dipilih Anies Baswedan, ya pasti mau. Apalagi juga kalimatnya seperti itu, menjadi pejabat publik itu akan bisa membuat perubahan-perubahan. Kalau dari sini, yaitu dari AHY tegaskan cawapres Anies sudah final. Nah, jadi penasaran ya, kira-kira siapa di sini? Di sini nama bakal cawapres pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024 masih tanda tanya. Sejumlah tokoh pun disebut menjadi calon kuat untuk maju mendampingi Anies. Salah satunya yakni Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Terkait sosok pendamping Anies, AHY bilang bahwa saat ini sudah ada keputusan final. Anies menjelaskan maksud keputusan final bakal cawapres Anies Baswedan. Ya, sebetulnya terkait usulan atau wacana tentang cawapres sudah final. Dalam arti 3 partai politik Demokrat, PKS, dan Nasdem bersepakat
sepakat, sudah kami tanda tangani yang namanya piagam kesepakatan, di mana salah satu pasal paling penting adalah menyerahkan kepada Capres Mas Anies Baswedan untuk menentukan sendiri cawapresnya, kata AHY. AHY menjelaskan, bakal Cawapres Anies harus memenuhi sejumlah kriteria, terutama harus bisa membawa kans kemenangan yang lebih tinggi dalam Pilpres 2024 nanti. Nah, jadi itu sudah kita serahkan, sehingga sebetulnya kita menghindari wacana-wacana terus menjadi liar ke sana kemari, karena kita sangat menghormati pilihan itu. Tentu pilihan yang rasional atas dasar tujuan yang baik dan cara-cara yang baik, ucapnya. Nah, dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya bagaimana ya ketika di sini Mbak Yeni Wahid siap menjadi cawapres, punya kedekatan khusus dengan Anies. Pertanyaannya juga, AHY kemana ya? Di sini dari DR Natali. Oh, Yeni siap, AHY juga siap. Nah, ini memang AHY pada waktu lalu ketika mendeklarasikan Anies Baswedan sangat kepengen sekali ya menjadi cawapres mendamping Anies Baswedan. Harusnya AHY lah merana. Walah, ternyata Belandanya sudah deket ya sekarang. 11-12 dong sama si Ade Armando nih. Paling dele sore tempe. Nggak apa-apa, biar aja. AHY ngungsi sambil jika terjadi pasti Demokrat gabung Ganjar. Kasihan dia. Oh, deket sama Anies toh. Deket bukan berarti mau. Bocil nggak kepake kayaknya, kasihan. Merana dia. Lolo kemarin jegok dan bersorak ketika ada kabar YW menolak jadi cawapres. Sekarang malah menguik-nguik. Gak apa-apa, demokrasi. Jadi memang memilih cawapres di sini memang sangat perlu kehati-hatian ya. Karena kalau kita salah memilih cawapres untuk Pilpres 2024 pasti bisa membuat kekalahan. Dan kalau kita memilih cawapres yang benar-benar bisa diinginkan oleh masyarakat, pasti juga akan membawa kemenangan. Karena menurut saya dari 3 kandidat capres di sini, yaitu poin yang paling penting adalah memilih sosok cawapres yang paling diinginkan oleh masyarakat. Ya, sampai saat ini pun dari ketiga capres yang sudah dideklarasikan itu belum ada yang mendeklarasikan cawapresnya masing-masing. Ya, kemungkinan bisa jadi pada besok ketika pendaftaran di KPU ya. Biasanya kan last minute seperti itu. Saya masih ingat ketika Presiden Joko Widodo mau mendaftarkan capres-cawapres di KPU, itu juga last minute. Pertama juga yang viral itu ketika Pak Mahfud MD dipilih menjadi cawapres, tiba-tiba ya mendekati pendaftaran di KPU, tiba-tiba digantikan oleh Kiai Pak Ma'ruf Amin. Jadi memang pemilihan cawapres menurut saya ya di last minute biasanya sih. Ya, apapun itulah, semoga saja Pilpres berjalan dengan lancar pada Pilpres 2024, berjalan dengan jujur dan adil, dan berjalan dengan aman.